Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini, anak? Baik. Kurang sehat atau bagus? Ya, baca kamu lagi tidak kan? Tadi hujan deras. Ya, makanya gua agak telat. Kirain tadi nggak masuk. Lama ya dia ya? Iya. Maaf ya. Hari ini masuk semua kan tuh? Mainannya kan? Apa osis tuh? Oh, ada dapat osis. Ada yang sakit tuh. Ada yang sakit juga. Ada yang kecil. Oh, ada yang kebanjiran juga. Iya, Bu. Si. Oh iya, oh itu di perumahan sana ya? Orang banjir itu. Udah siapa yang datang? Yesi. Reno. Itu. Reno. Reno. Pakai tadi rambut osis. Siapa lagi? Jaka. Jaka. Siti sakit, Bu. Sakit. Prayitno. Oh, Yono juga. Iya. Oke. Baik, sebelum mulai pembelajaran, Ibu minta ketersediaannya si Witi bacakan dulu Al-Quran ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, terima kasih. Jadi sebelum kita masuk pelajaran, ada yang pernah ini nggak? Ada satu hadis itu yang memuat perkataan Nabi gitu untuk kita yang ya makhluk di akhir zaman. Ada yang tahu? Banyak, Bu. Ada berapa Sandra? 7 ya San kalau nggak salah. Nah, yang pertama itu katanya cintailah kaum muslim dan dekatlah kepada mereka. Nah, yang kedua, pandanglah orang yang di bawah, janganlah memandang orang yang di atasmu. Nah, di sini dari perkataan yang 2 poin ini bisa kita bawa ke kehidupan sehari-hari, di mana sekarang orang yang dipandang itu adalah orang yang di atas. Padahal beliau mengatakan pandanglah orang yang di bawahmu. Yang ketiga itu kata beliau, sambunglah tali silaturahim walaupun kerabat itu berpaling darimu. Nah, zaman sekarang di akhir zaman kadang banyak sekali keluarga sendiri yang memutuskan hubungan antar saudara-saudaranya begitu. Karena apa? Ada yang karena harta, bahkan mereka sampai tega begitu kan, membunuh satu sama lain karena perkara harta. Itu banyak kan kejadiannya di sosial media, ramai banget. Iya, Bu. Mungkin juga di kehidupan kita sehari-hari ya, ada juga yang begitu. Yang keempat itu Rasul itu mengatakan jangan meminta sesuatu kepada siapapun kecuali Allah. Nah, di sini siapa nih yang sering curhat di statusnya? Iya. Ada kan? Ini mau ujian ya Allah, semoga besok lancar ujiannya. Sering nggak lihat story teman atau apa kayak gitu? Sering, Bu. Nah, Sakit. iya kan? Ada yang kayak sakit kepala, aduh gitu kan? Itu dia ngadunya ke ini apa? Iya di sosmed. Sebaiknya jangan ya. Kadang yang bilang tuh kayak begitu. Oke. Jadi yang selanjutnya beliau tuh mengatakan katakanlah sesuatu itu walaupun pahit. Kadang kita nih sering kayak bukan nih sama ini segan nih nanti kalau bilang sebenarnya nanti ini sebaiknya jangan membohongi diri sendiri. Nah, kalian sering nggak
membohongi diri sendiri. Jadi untuk sekarang dan kedepannya, ibu berharap kalian itu berani untuk ya apa yang ada itu yang kalian tampakkan gitu. Jangan memanipulasi diri sendiri. Nah, baik. Hari ini kita belajar apa ya? Psikologi dan Oh iya. Oke, baik. Hari ini kita akan membahas tentang morfologi tumbuhan. Nah, itu hanya mengambil bagian morfologi pada daun. Sebenarnya kan ada 3 nih, batang, akar, dan daun. Dan hari ini kita berfokus kepada morfologi tumbuhan, morfologi daun. Nah, yang ini di mana Ibu berharap setelah Ibu jelaskan Anda semua bisa mengidentifikasi baik daun, dan apa saja sih komponen yang ada pada daun. Baik, jadi apakah ada yang tahu daun itu apa? Oke, bagus sekali kan. Nah, pasti kita cek daun ya. Coba Anda bayangkan daun. Nah, daun itu warnanya berwarna apa? Hijau. Kenapa? Kenapa dia berwarna hijau? Oke. Oke. karena dia memiliki warna. Nah, betul sekali. Tapi ada juga daun yang tidak berhijau. Ada. Nah, itu kenapa itu? Karena sebetulnya pigmen daunnya itu berbeda, karena kan ada yang warna hijau. Selain itu juga kalau dia mengalami penuaan itu akan berubah warnanya. Oke, benar sekali. Nah, ada juga dia emang dari sananya gitu kan, ada berwarna merah gitu kan. Contohnya pucuk merah. Ini tidak semua daunnya berwarna merah, ini pucuk. Ya sebenarnya pucuknya saja. Nah, itu berdasarkan artikel atau jurnal yang dibaca itu karena dia mengandung yang namanya androgen sehingga daunnya bisa berwarna merah. Kan ya, nah itu. Selanjutnya, kira-kira menurut Ananda apa sih fungsi daun ini kok kayaknya setiap tumbuhan itu berdaun gitu? Pengen tahu fungsi dari daun? Ya, silakan Sandra. Yang pertama itu untuk produksi makanan sendiri. Jadi kalau tumbuhan itu memiliki daun, itu kan daun itu memiliki badan hijau yang di dalamnya nanti kan terdapat kloroplas. Jadi kloroplas itu kan ada stomatanya juga tumbuh di daun kan. Nah, stomata itu nanti akan bekerja sama dengan kloroplas untuk membentuk makanan itu sendiri. Jadi kalau sudah daun bagi tumbuhan yang pertama itu sebagai penghasil makanannya, kemudian yang kedua itu juga dapat sebagai tempat penguapan. Jadi di tumbuhan itu sendiri nantinya akan mengeluarkan zat-zat yang dapat menguap. Baik, benar sekali Sandra. Nah, jadi fungsi yang pertama itu tadi, iya benar, di daun itu adalah sebagai tempat proses yang namanya fotosintesis atau memasak makanan. Yang dibantu juga oleh klorofil. Nah, yang kedua dia sebagai tempat penguapan. Dia itu menguap, bisa dibilang oleh Sandra tadi, dia menguap melalui stomata. Nah, yang ketiga itu sebagai organ pernapasan atau yang disebut juga dengan respirasi. Jadi pertukaran udara itu ternyata selama ini ada di daun, guys. Nah, yang keempat itu juga di daun itu ternyata juga sebagai tempat mutasi. Biasanya pagi-pagi kan kita melihat kebun, itu adalah yang dinamakan dengan mutasi. Nah, selanjutnya juga alat reproduksi vegetatif pada daun. Contohnya, ada yang tahu nggak daun atau tumbuhan apa dia yang bereproduksi melalui daun?
Ayo, ada yang tahu? Cocor bebek, Bu. Dede, tuh lagi. Indah tahu Indah? Terus. Kayaknya bukan deh. Kaktus emang ada daun. Lagi. Asli bulan, Bu. Kayak kalau gitu akasia ya. Pernah lihat nggak? Coba lihat akasia jatuh, baru tuh dia kayak gitu. Belum, Bu. Nah, nanti kita itu nanti tugas ya, tugas pengamatan di rumah ya. Nah, tadi kan kasih daun dan pakai daun. Nah, sekarang kita masuk ke bentuk daun. Nah, bentuk daun ini dibagi lagi dia menjadi dua. Ada daun dan nah, siapa yang tahu daun lengkap itu terdiri dari apa saja? Ya, silakan. Ya. Coba Anda bayangkan daun Jadi daunnya dari mana? Oh ya ini. Ini disebut dengan pelepah. Nah, ini adalah daun. Sudah lengkap. Nah, misalnya daun bunga wangi sepatu. Tahu? Tahu? Oh, ini daun salam. Nah, daun salam dia hanya terdiri dari lembar daun dan pakai jadi terlihat ya perbedaan antara daun tidak lengkap dan daun yang lengkap. Baik, ini Bu ada HPD. Oke, perhatikan di lembar materinya. Di sini ada tugasnya untuk mengidentifikasi morfologi daun. Nah, jadi sekarang diinstruksikan sebagai orang membuat mencari minimal 2 jenis daun. Usahakan berbeda ya dengan teman-temannya. Baru nanti diidentifikasi. Oke, silakan.
ada yang namanya ada juga ya permukaannya itu ada bulu halus. Nah jadi untuk tugas di rumah aku harap Ananda bisa ya mengidentifikasi minimal 5 jenis tumbuhan berbeda-beda. Bisa? Baik, sebelum ditutup, apakah ada dari Ananda sekalian yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Sandra? Kalau nggak ada yang menyimpulkan, kita tak pulang. Ayo dong. Baik, hari ini kita kan sudah mempelajari tentang morfologi daun. Jadi daun itu tuh ada daun lengkap, ada daun yang tidak lengkap. Kalau daun yang lengkap itu ada pelepah, kemudian ada pangkal daun, ada tangkai daun, ada helaian daun, ada bulu daun, dan juga ada daun daunnya. Sedangkan daun yang tidak lengkap itu hanya ada bulu daun, pangkal daun, tangkai. Kemudian ada juga yang memiliki tulang daun, tapi ada juga yang tidak memiliki tulang daun. Nah, untuk permukaan daunnya itu juga ada yang halus, ada yang kasar, dan juga ada yang seperti memiliki bulu halus. Untuk toppingnya juga bermacam-macam, ada yang bergerigi, ada juga yang biasa saja atau yang halus. Oke, berkenan saja. Oke, jadi kita makan ya. Jadi daun itu adalah makan bagian tubuhan yang sangat berharga sekali. Isinya dan harus ada sekali terus. Nah, jadi tadi kita membahas tentang si daun. Jadi fungsinya sebagai spesies makan respirasi juga masih dan lain sebagainya. Sebenarnya masih banyak lagi, tapi akan kita bahas di berikutnya. Teman-teman sekalian, silakan tugasnya dikerjakan semaksimal mungkin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Salam yuk.